يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. As-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Kita masih berada dalam bahtera samudra ilahiyah di hamparan jamuan suci Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat utama ini. Allah mengundang kita untuk menjadi tamunya. Mudah-mudahan kita mampu mengarungi samudra ma'rifat ini dengan beragam keutamaan yang ada padanya. Kita lanjutkan untuk membaca pesan-pesan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda menjelang bulan suci Ramadan, wazkuru biju'ikum wa atsikum fihi ju'u yaumal qiyamah wa atsih. Rasulullah mengatakan, ingatlah dengan lapar dan dahagamu itu akan lapar dan dahaga pada hari kiamat. Di bulan suci Ramadan ini, salah satu hal yang sangat mendasar kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah yang menahan dahaga, menahan lapar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi semua itu selama di siang hari di bulan suci Ramadan. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa ini. Pada hakikatnya ibadah puasa yang disebut dengan kata saum atau siam artinya menahan. Kita disuruh untuk menahan diri kita dari makan dan minum pada hari-hari biasanya. Tentu saja bukan hanya makan dan minum. Kita diperintahkan juga untuk menutup segala bagian dari indera kita pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sempurna ibadah puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Kamin sha'imin laisa lahu illa ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak lebih sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena ibadah puasanya tidak sempurna. Tidak betul-betul menjalankan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW. Dan salah satu hal penting agar ibadah kita ini sempurna, Rasulullah menyatakan bahwa ingatlah ketika kita lapar dan dahaga bahwa kelak pada yaumil qiyamah akan terjadi saat di mana kita berada dalam kehausan yang sangat dan berada dalam lapar yang luar biasa. Sebagaimana misalnya digambarkan pada yaumil qiyamah, fala zilla zalikal yaum illa zill arsyir rahman, bahwa pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi atau menutup kepala kita itu dari matahari yang sangat panas pada saat itu, yang hampir-hampir mungkin memecahkan kepala hamba Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kecuali tentu yang memayungi kita semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mengingat ketika kita lapar dahaga. Paling sulit tentu saja bagi kita semua melaksanakan ibadah yang kita diharuskan di situ untuk menahan lapar itu. Merasakan dahaga yang luar biasa. Berbeda tentu saja dengan apa yang sering kita lakukan. Kita beribadah puasa di siang hari, tapi betapa banyak makan di malam hari.
Padahal anjuran yang paling mendasar di bulan Ramadan ini justru menahan diri kita. Dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah mengatakan bahkan watimus siyamakum ilal lail, dan sempurnakan puasa kamu itu sampai betul-betul malam itu menjadi gelap. Jadi tidak buru-buru kemudian kita berbuka puasa. Al-Quran menganjurkan kita justru untuk menyempurnakan puasa kita sampai pada malam yang gelap. Menunjukkan bahwa waktu yang digunakan untuk puasa itu betul-betul kita sempurnakan dengan rasa lapar dan dahaga yang terjadi pada kita. Dan ketika rasa itu kita rasakan, maka ingatlah Rasulullah, suatu saat nanti di yaumil qiyamah akan ada saat di mana kita kelaparan dan dahaga yang luar biasa. Salah satu di antara beberapa hal penting yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah bahwa dia terlepas dari lapar dan dahaga di yaumil qiyamah nantinya, sekiranya dia berpuasa dengan benar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Furidha alaikumus syiyam likayastawi bainal ghani wal faqir." Allah mewajibkan bagi kamu puasa agar sama, setara antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Fa innal ghaniyya idza arada syai'an faqadarah. Kalau orang-orang kaya itu menginginkan sesuatu, maka dia dapat melakukan sesuatu. Sementara orang-orang miskin itu mereka merasakan lapar, dahaga. Dengan rasa lapar dan dahaga ini kita merasakan betapa derita yang diderita oleh sebagian saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita sadar betul betapa rasa lapar itu menyiksa kita, dahaga itu mencekik kita. Ada orang-orang yang selalu merasakan itu. Kita hanya merasakannya di bulan suci Ramadan dalam ibadah puasa kita. Tapi ada saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan itu terus-menerus dalam proses kehidupan mereka karena kefakiran dan kemiskinan mereka. Jadi karena itu ketika kita merasakan lapar dan dahaga itu, kita hendaknya memunculkan rasa prihatin kepada hati kita bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dalam kehidupan kita. Ada saudara-saudara kita yang hari-harinya dihiasi dengan derita dan kesulitan. Karena itu di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma ghni kulla faqir. Allahumma shbi' kulla ja'ik. Allahumma qsi kulla uryan. Ya Allah, kayakanlah orang-orang yang fakir itu. Kenyangkanlah orang-orang yang kelaparan. Berikanlah pakaian orang-orang yang tidak mampu membeli pakaian. Ini doa Rasulullah yang diajarkan di bulan Ramadan ini. Sehingga pada hakikatnya ketika rasa lapar, rasa haus itu mendera kita, seharusnya muncul di dalam kesadaran kita, dalam pikiran kita, bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita. Ada saudara-saudara kita yang mereka kesulitan untuk sekedar membeli makanan, menutupi kebutuhan kehidupan mereka. Dan kelak di yaumil qiyamah, Allah akan membangkitkan kita. Sekiranya kita tidak berusaha menyadari rasa lapar dan dahaga di bulan Ramadan ini memiliki makna agar kita peduli, hati kita menjadi hidup, menjadi empati kepada orang-orang fakir dan miskin, kita akan mengalami rasa lapar dan dahaga pada yaumil qiyamah ini. Padahal likulli yawman fi yaumil qiyamah ka'alaf sanatin fil ard. Bahwa satu hari di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya kesulitan yang akan dihadapi nanti di yaumil qiyamah sekiranya pada saat-saat ini di bulan-bulan suci Ramadan ini kita tidak betul-betul merasakan rasa lapar yang mendera kita itu sebagai sebuah pelajaran penting. Kenapa ibadah ini
didasarkan pada menahan dahaga dan lapar itu. Menikmati, merasakan rasa lapar dan dahaga itu. Rasa lapar dahaga itu yumitu syahwat. Bahwa pada saat yang sama dia mematikan syahwat kita. Sehingga hidup kita ini menjadi terarah. Betapa banyak manusia dihancurkan oleh syahwatnya. Likulli syai'in zakatun wa zakatul abdan as-siyam. Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat badan kita ini adalah puasa. Dengan rasa lapar dan dahaga itu, pada saat yang sama kita menzakatkan tubuh kita ini, membersihkan kembali. Mungkin selama dalam proses kehidupan kita ini ada hal-hal yang haram masuk ke dalam jasad kita, ke dalam bagian tubuh kita. Itu yang memberatkan kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan doa kita tidak mustajab. Itu yang menyebabkan bagaimana dorongan yang muncul di dalam diri kita bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan puasa ini membersihkan itu, menjadikan tubuh kita ini dengan rasa lapar, rasa haus, menyiksa jasad kita ini supaya dia kembali bersih, supaya kembali lagi dia menjadi murni. Karena itulah bahwa kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita itu untuk mengingat saat lapar dan dahaga itu nanti kelak ada saat di mana lebih dahsyat akan terjadi pada kita sekiranya dari saat sekarang ini kita tidak berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa kita itu sebaik mungkin. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa as-shaum junnatum minan nar. Puasa itu pelindung kita dari api neraka. Jadi ketika kita sudah membuat tubuh kita ini menderita, sebagaimana mungkin kita menikmati keburukan yang telah kita kerjakan, begitu juga di ibadah puasa ini kita membuat tubuh kita menderita, menjadi sulit karenanya, supaya kembali dalam keadaan murni, kembali dalam keadaan bersih, dan bagaimana dorongan-dorongan syahwiyah itu terikat, tidak dapat mengendalikan diri kita. Dan puasa yang kita lakukan ini menjadi pelindung kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan hindari rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Tapi rasakanlah itu sebagai bagian dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah di setiap saat ketika kita merasakan dahaga itu mencekik leher kita. Rasa lapar itu membuat perut kita berat atau melilit karenanya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari rasa lapar dan dahaga yang akan menimpa kita di yaumil qiyamah. Karena saat-saat itu tidak dapat pertolongan. Kita tidak bisa seperti ketika kita hidup di dunia menghilangkan lapar dengan makan, dengan minum, karena matahari pada saat yaumil qiyamah itu berada sejengkal di atas kepala seorang hamba. Sehingga bagaimana keringat yang muncul itu begitu deras, bahkan mencekik leher setiap hamba itu. Kita tentu tidak ingin itu terjadi pada kita, dan itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi selama bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menjaga diri kita dari panasnya azab Allah di yaumil qiyamah nantinya. Qala Rasulullah SAW, as-shaum fi syita al-ghanimatul baridah. Bahwa puasa di bulan yang panas itu merupakan kenikmatan yang justru akan mendinginkan nanti kita di yaumil qiyamah. Dari Imam Ja'far Shadiq mengatakan afdalul jihad as-shaum fil har. Jihad yang sebaik-baiknya adalah puasa di bulan yang panas, di waktu yang panas. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan asyitta'u rabiul mu'min yatulu fihi lailuhu wa yasta'inu bihi ala qiyamih wa yaqsuru fihi naharuh wa yasta'inu bihi ala siyamih. Pada puasa
yang terjadi mungkin pada saat di waktu-waktu yang di situ udara menjadi lebih baik, dingin, itu merupakan musim seminya bagi orang-orang beriman. Karena waktu malamnya cukup panjang sehingga dia dapat beribadah padanya, dia bisa memohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala agar dapat mendirikan salat yang panjang di malam-malam bulan suci Ramadan dan waktu siangnya pendek sehingga dia terselamatkan dari puasa yang panjang. Tapi ketika puasa itu jatuh pada musim panas, maka waktu siangnya begitu panjang dan waktu malam itu pendek. Sehingga di situ kita merasakan bagaimana deritanya dalam ibadah puasa ini. Tapi derita-derita yang kita rasakan dalam ibadah puasa ini akan menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kita, wazkuru biju'ikum wa atsikum ala ju'i wa atsi fi yaumil qiyamah. Ingatlah dengan lapar dan dahaga yang kamu derita itu akan lapar dan dahaga pada hari kiamat nantinya. Semoga dengan puasa yang kita lakukan ini, dengan rasa lapar dan dahaga yang meliputi kita terselamatkan atas rasa lapar dan dahaga nanti di yaumil qiyamah, dan membuat kita ketika merasakan lapar dan dahaga memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita yang menderita, yang kesulitan, yang tidak mampu dari kalangan fuqara wal masakin, bahwa mereka tidak sebaik kita, bahwa mereka tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan. Ada hak-hak mereka pada diri kita untuk berbagi dengan mereka. Mudah-mudahan puasa kita menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.